Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Diah Pramesti, asal sekolah SDN 03 Madiun Lor, Kota Madiun. Nomor peserta 357555000312 dengan nomor induk mahasiswa 209240370. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya mengikuti UKM PPG, ujian kinerja di LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, saya mengajar di kelas 5 SD. Dengan ini, saya mengambil materi kehidupan telah berhenti. Berikut saya tunjukkan kartu peserta dan kartu ujian saya. Yang pertama, kartu peserta UKM PPG. Yang kedua, ada kartu ujian UKM PPG. Selanjutnya, selamat menyaksikan video pembelajaran pada ujian kinerja saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kayaknya kok kurang semangat, belum sarapan ya? Coba nanti jawabnya selamat pagi pakai gerakan ya. Saya ulangi lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Yes. Wow, luar biasa sekali semangatnya hari ini. Anak-anak masuk semua? Masuk? Alhamdulillah, nggak ada yang izin ya hari ini? Nggak ada yang sakit? Alhamdulillah kalau masuk semuanya. Baik, anak-anak coba dicek dulu kerapiannya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pakai songkoknya sudah benar apa belum? Dasinya sudah rapi atau belum? Ikat pinggangnya bagaimana? Bajunya dimasukkan dengan rapi atau belum? Sudah dicek semuanya? Kalau sudah rapi semuanya, berarti sudah siap untuk belajar hari ini ya. Mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran, keberkahan, dan ilmu yang kita dapatkan dapat membawa manfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Ya, Bu Sonia minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silahkan maju ke depan. Ya, siapkan dulu ya teman-temannya ya. Ketua mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih, bisa kembali ke tempat duduknya. Anak-anak, biar tambah semangat lagi belajarnya hari ini dan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu nasional dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke. Anak-anak hafal belum lagunya? Iya. Kalau sudah
sudah hafal, nanti boleh pakai tepuk ya. Yuk berdiri dulu, kita nyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berkejar pulang-pulang, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dua kali ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulang-pulang, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, silakan duduk kembali. Gimana? Sudah tambah semangat dengan menyanyikan lagu tadi? Kalau sudah semangat, misalnya mau tanya ini, anak-anak di sini pernah nggak melihat kematian seseorang? Kalau pernah melihat, bagaimana perasaannya ketika melihat atau menyaksikan kematian tersebut? Takut, terus? Sedih. Iya, kalau takut, kemudian yang dipersiapkan kita sebagai manusia, ya, yang nantinya itu juga akan meninggal dunia. Apa yang harus kita persiapkan? Ya, boleh. Terus? Iya, berarti kita di dunia ini harus mempersiapkan amal ibadah atau amal perbuatan kita. Mengapa kita harus mempersiapkan itu semua? Agar tidak masuk neraka. Oke, boleh ya. Jadi anak-anak, kita di dunia itu hidupnya sementara, ya. Yang kekal di mana? Di akhirat. Kalau kita hidup di dunia sementara, yang kekal di akhirat, maka kita harus menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Nah, selama kita masih hidup, maka ayo anak-anak kita persiapkan, kita menabung amal kebaikan, terus kemudian ibadahnya yang rajin, supaya nanti kalau kita meninggal dunia, kita dihisap oleh Allah, amal perbuatan baik kita itu timbangannya lebih banyak daripada amal perbuatan yang buruk. Itu ya. Nah, anak-anak, pada hari ini kita semua akan belajar, sudah masuk bab 7 dengan judul Ketika Kehidupan Telah Berhenti. Nah, anak-anak nanti Ibu harap bisa mempelajari makna beriman kepada hari akhir berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua, nanti anak-anak setelah membuat kelompok ya, nanti akan saya buat kelompok-kelompok kecil. Setelah itu anak-anak bisa membuat peta konsep perjalanan kehidupan setelah mati. Sudah siap belajar? Iya. Oke. Cek semangat dulu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, kalau sudah semangat ya, misalnya ada video ya, nanti dilihat ya. Saya putarkan dulu. Ini adalah gambaran hari kiamat versi YouTube ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semua menyaksikan di layar LCD. Kelihatan ya yang belakang? يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه
فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما. Ya, anak-anak sudah melihat video semuanya? Gimana perasaannya? Merinding nggak? Takut nggak kalau itu terjadi hari ini? Ada yang berkaca-kaca, ada yang sedih melihat video tadi. Nah, itulah anak-anak bagian kecil gambaran dari hari kiamat nanti, di mana seluruh alam semesta itu hancur, ya, tidak ada yang tersisa satupun, ya. Di sana ada banyak bencana alam, meteor jatuh, kemudian tadi ada gedung-gedung yang apa tadi? Ada yang jatuh juga. Itulah gambaran dari hari kiamat. Untuk lebih lanjutnya, kita belajar hari ini. Tadi malam Bu Sunya sudah nge-share ya materi hari ini di classroomnya kelas kita, ya. Disiapkan dulu Chromebooknya, dibuka dulu, lalu masuk di classroom kelas kita. Nah, di situ Bu Sunya sudah nge-share link materi e-book untuk hari ini kita belajar. Ya, disiapkan dulu Chromebooknya. Masuk di kelas 5 ya. Sudah berhasil dibuka e-booknya di classroom? Iya. Kalau sudah, silakan diamati dan dibaca-baca materi yang sudah Bu Sonya share di classroom ya, melalui e-booknya. Sudah bisa dibuka ya. Sudah selesai membacanya? Kalau sudah, biasanya mau tanya ini. Apa makna hari akhir? Yuk, tadi yang kalian baca. Peristiwa hancurnya Iya, peristiwa hancurnya alam semesta dan seluruh isi di muka bumi. Iman itu artinya apa, Nak? Apa? Percaya. Oh, jawabnya jangan ragu-ragu ya, percaya diri. Apa artinya iman? Percaya. Berarti kalau beriman itu artinya apa? Mempercaya. Berarti kalau beriman kepada hari akhir, berarti kita mempercayai dengan sepenuh hati bahwa nanti hari akhir itu pasti ada. Hari akhir itu disebut juga dengan hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Yang tadi dibaca, yaitu peristiwa hancurnya semua alam semesta, termasuk semua yang ada di muka bumi. Tuh.
Nah, anak-anak coba perhatikan firman Allah berikut. Sudah dibaca tadi ini? Sudah. Quran surah apa kira-kira? Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 5. Ada yang bisa membaca? Hah? Ada yang bisa membaca? Oke, yuk. Mas Alvaro. Semuanya mendengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Adraka Mal-Qari'ah, Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus, wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Ya, Shadaqallah. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Mas Alvaro. Ya, yang sudah memberanikan membaca Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Kita bahas dari yang pertama. Al-Qari'ah artinya apa? Hari kiamat. Mau Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Iya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kira-kira sudah ada gambaran belum terkait hari kiamat itu yang sudah dijelaskan pada Quran surah Al-Qari'ah? Sudah? Coba lihat ya. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan ya. Jadi nanti kalian sudah nggak bertemu lagi, nggak berkumpul lagi dengan orang tua atau keluarga ya. Semua bingung mencari tempat yang aman. Makanya dikatakan dalam Quran surah Al-Qari'ah tadi, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, bingung kesana kesini, cari tempat yang paling aman supaya tidak terkena hancurnya muka bumi. Nah, tadi kalau sudah tahu gambarannya hari kiamat menurut Quran surah Al-Qari'ah, kita akan ke macam-macam hari akhir ya. Nah, ya kan ya. Yang pertama itu ada kiamat sugro. Kiamat sugro itu disebut juga dengan kiamat kecil. Apa pengertiannya? Coba apa? Yang bisa menjawab? Boleh angkat tangan? Apa? Kiamat sugro adalah? Oh? Iya, contohnya apa? Matinya seseorang, terus gempa bumi. Iya, anak-anak kalau pernah melihat Nanggro Aceh Darussalam ya, yang dulu pernah ada tsunami. Nah, itu merupakan gambaran kecil dari kiamat. Nah, itu juga termasuk kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, mbah kalian ataupun saudara kalian yang pernah meninggal ya, itu juga dapat dikatakan sebagai kiamat sugro atau kiamat kecil. Jadi adanya bencana gempa bumi, banjir, tanah longsor, orang-orang pada jadi korban dan akhirnya meninggal dunia, itu merupakan kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, selanjutnya yang kedua ada kiamat kubro. Kiamat kubro itu disebut juga dengan kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Yang tadi saya bilang di awal ya, tanpa terkecuali. Tidak seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kubro. Anak-anak tahu kapan kiamat kubro itu akan datang? Tidak tahu. Ya, kita semua tidak akan tahu kapan kiamat itu akan datang. Cuma kita diberitahu gambarannya seperti apa toh kiamat itu melalui Al-Quran yang kita baca tadi, yaitu Quran surah Al-Qari'ah. Nah, coba tanda-tandanya kiamat kubro apa saja?
Iya, terus? Terus? Munculnya Dajjal, matahari terbit di sebelah turunnya Nabi Isa dan Imam dan lain sebagainya. Jadi kalau matahari terbit dari barat, berarti itu merupakan salah satu tanda kiamat kubro. Kemudian munculnya Dajjal, ya. Kalau ada yang melihat Dajjal berarti oh itu salah satu tanda kiamat kubro, gitu ya. Nah, ini yang pertama, kejahatan dan maksiat merajalela. Seperti apa yang kita alami pada zaman sekarang, ya. Kejahatan di mana-mana, ada pembunuhan, kemudian ada habis dibunuh dimutilasi dan lain sebagainya. Ngeri sekali ya kejahatan yang sudah merajalela di negara Indonesia kita. Lanjut ya. Nah, kita ke kejadian hari akhir. Setelah hari akhir atau hari kiamat terjadi, maka roh manusia itu akan menjalani suatu perjalanan, ya. Perjalanannya gimana, Bu? Perjalanannya panjang. Nah, di akhirat nanti manusia akan disidang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Dalam ajaran Islam, kita diwajibkan mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir, ya. Nah, kita habis ini akan mempelajari tahapan-tahapan manusia setelah meninggal itu apa saja. Mbak, dilihat ya. Oke, yang pertama ya, alam barzah. Alam barzah itu kita di mana? Di alam? Iya, alam barzah itu nama lainnya adalah alam kubur. Jadi setelah roh manusia itu dicabut, nah kemudian kita kan tidurnya kan tidur panjang di alam kubur, ya toh? Itu namanya alam barzah. Nah, barzah itu menurut bahasa artinya pembatas atau dinding. Sedangkan menurut istilah, barzah itu adalah batas pemisah antara dua buah benda atau keadaan yang tidak sama, ya. Orang-orang yang masih hidup berada di dunia, kita sudah meninggal nanti tempatnya di alam kubur dulu. Kemudian setelah dari alam kubur kemana? Yaumul Hayat. Hari dibangkitkannya kembali semua makhluk hidup setelah mengalami kematian atau kebinasaan akibat hari kiamat. Setelah itu yang nomor 3, Yaumul Mahsyar itu bisa disebut sebagai padang mahsyar, ya, yaitu tempat berkumpulnya semua manusia setelah bangkit dari alam kubur. Jadi sangat luas sekali di situ gambaran yang diberikan Rasulullah, kita semua berkumpul sangat padang mahsyar itu sangat luas dan tidak ada pepohonan-pepohonan apapun, ya. Jadi itu gambaran tingkatan yang pertama alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar. Selanjutnya itu ada lagi yaumul hisab atau hisab itu artinya perhitungan. Jadi nanti dihitung amal baiknya berapa, amal keburukannya berapa, kemudian ditimbang. Mizan itu artinya penimbangan. Jadi yaumul hisab atau mizan itu adalah hari perhitungan dan penimbangan amal manusia. Setelah dari yaumul hisab dan mizan, nanti ada namanya yaumul jaza. Itu penentuan. Nanti kamu akan masuk ke surga atau nanti kamu masuknya ke neraka. Itu di yaumul jaza. Nah, surga itu tempat kembalinya orang beriman dan beramal soleh. Kalau timbangan amal baiknya itu lebih berat, berarti masuknya kemana? Surga. Sebaliknya, kalau lebih berat timbangannya amal yang buruk, berarti akan masuk ke neraka. Nauzubillah, ya. Semoga kita semua nanti dikumpulkan bersama keluarga kita, teman saudara kita, hidup kekal di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, hikmah beriman kepada hari akhir. Anak-anak, kalau kamu mendengar musibah atau kematian seseorang, maka kita harus mengucapkan apa?
Pinter sekali ya. Itu namanya kalimat tarji ya. Sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepadanya kita kembali ya. Kemudian hikmahnya apa setelah kita beriman kepada hari akhir? Yang pertama, kemudian yang ketiga, iya. Jadi anak-anak, setelah kita belajar tentang hari akhir atau hari kiamat, kita hendaknya selalu mawas diri agar terhindar dari kemaksiatan atau amal keburukan yang nantinya dapat menjerumuskan kita ke neraka. Lebih baik kita introspeksi diri kita, apa yang salah dari kita perbaiki ke depannya supaya kita nanti dapat berbuat amal baik secara terus-menerus sehingga timbangan amal kita di akhirat nanti lebih banyak amal yang baik daripada amal yang buruk. Begitu ya. Anak-anak, setelah ini Bu Sonia akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok ya. Nanti satu kelompok terdiri dari 5 atau 4 anak. Nanti tugasnya adalah membuat peta konsep perjalanan dari beriman pada hari akhir. Nanti LKPD-nya akan saya berikan. Bentar ya. Ini ya, nanti di sini nanti di LKPD-nya sudah ada keterangannya. Nanti anak-anak ini setiap kelompok akan membuat peta konsep tentang beriman kepada hari akhir. Kemudian buatlah peta konsep tersebut dengan menarik dan kreatif sesuai bimbingan dari guru. Nah, nanti anak-anak membuat peta konsepnya itu di aplikasi Canva. Anak-anak sudah pernah toh membuat di Canva? Iya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, perwakilan kelompoknya mempresentasikan di depan kelas. Sudah siap? Kalau sudah siap, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, nah, ini yang kelompoknya. Nanti ya, siapa yang mau presentasi? Ya, kalau kita nanti ya. Ini ya LKPD-nya. Ya, dipahami dulu ya, didiskusikan dulu dengan temannya. Gimana tadi? Berbagi link ya, jadi satu Canva nanti link Gmailnya teman-temannya yang ID belajar dimasukkan gitu ya, jadi bisa mengerjakan by laptop atau Chromebooknya masing-masing gitu ya. Iya sayang. Nama kelompoknya apa? Iya, nama kelompoknya berarti ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, yang sini kelompok 2, kelompok 3, yang sana kelompok 4. Oke? Sama-sama. Anak-anak, bila ada kesulitan boleh angkat tangan dan bertanya ya. Sudah berhasil share link? Iya. Ya, sudah mulai mengerjakan. Anak-anak, alhamdulillah sudah ada yang selesai ya tugasnya dari kelompok 4. Ini sudah dikirim di classroom kelas kita. Berarti yang presentasi dulu dari kelompok 4. Ya, beri tepuk tangan dulu. Silakan maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Ya, semuanya yuk. Dibuka salam dulu ya. Nanti kelompok yang lain memberi tanggapan ya dari presentasi. Boleh sekali. Ya, oke, silakan dimulai. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1 Alia, 2 Miri, 3 Mitiati, 5 kita akan membacakan macam-macam kiamat. Ya. Oke, jelaskan macam-macam kiamat ya, peta konsepnya. Pertama ada kiamat sugro, yaitu bagian kecil dari kerusakan atau kematian yang dialami oleh manusia. Matinya seseorang, sebab ini banjir internasionalnya. Kiamat kubro dulu. Kiamat sugro yaitu maksudnya seperti alam semesta atau kecuali Ya. tanda-tanda kejahatan dan maksiat merajalela. Orang beriman semakin sedikit, keluarnya yakni dan maksiat. Munculnya Dajjal, matahari terbit dari sebelah barat. Turunnya Nabi Isa tentang Ya. Ya. Tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Adakah yang mau bertanya atau menanggapi? Ya, dari kelompok berapa? Ya. Ya, kebakaran yang terjadi di Los Angeles kemarin. Melihat berita di TV? Nah, itu termasuk kiamat sugro atau kiamat kubro? Kiamat sugro. Ya, kiamat sugro katanya. Sudah? Jawabannya sudah? Oke, sudah puas ya dari jawabannya. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 4 yang sudah mempresentasikan. Nah, boleh kembali ke tempat duduknya. Ya, kalau sudah selesai presentasi semuanya, setelah ini Bu Sonia pengen tahu sejauh mana kalian paham terkait materi kita pada hari ini, ya. Nanti anak-anak join di kuisis ya, nanti mengerjakan soal evaluasinya by kuisis. Ini kodenya ya, cari dulu kuisis di Google Chrome ya, lalu masukkan kodenya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelah sini tadi mau bertanya? Oh iya, koneksinya belum stabil. Nyari WiFi ya. Nyari WiFi yang 5G ya, anak-anak nyari WiFi yang 5G. Join ya. Udah masuk? Ya. Aska Java sudah masuk, yuk yang lainnya. Gimana? Oke. Di dalam, sebentar. Buka tab baru aja. Buka tab baru ya. Gimana? Oh, buka tab baru aja coba ya, buka tab baru. Ini dihapus dulu, dibuka tab baru. Oke, gimana? Ada masalah lagi? Dalam sayang. Oh, itu berarti jaringannya, koneksinya tidak stabil. Anak pakai WiFi yang 5G ya, yang lebih cepat Mbps-nya. 14 yang masuk. Oke, sudah masuk semuanya. Saya mulai ya. Ya, selamat mengerjakan. Anak-anak bisa melihat ini ya. Siapa yang menduduki posisi pertama dan seterusnya. Ayo, Naura yang pertama ini. Disusul Davi. Yuk, yuk yang lainnya semangat, semangat. Maura nomor 2, ayo menegakkan tali. Ya, kita lihat ya
Wah, juara 1 Maura ya yang menduduki podium pertama, yang kedua Fatur, yang ketiga Naura. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Seru nggak? Seru ya. Nanti kita next time adakan soal evaluasi lagi by aplikasi yang lainnya. Bisa dari Kahoot atau Quiztif, oke? Oke anak-anak, alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi kesimpulannya ya, hari akhir atau hari kiamat itu pasti akan datang. Entah itu kapan, kita sebagai manusia tidak ada yang tahu kapan itu terjadinya ya. Karena kita orang Islam, maka kita harus mempercayai, wajib hukumnya mempercayai bahwa hari kiamat atau hari akhir itu akan datang. Nah, kita sebagai manusia harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya ya. Mulai memperbanyak amal perbuatan baik kita, amal ibadah kita diistiqomahkan, sholat 5 waktu, di rumah ngajinya yang rajin, berbakti kepada orang tua, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali amal perbuatan yang bisa kita lakukan untuk menambah amal baik kita nanti kelak di akhirat yang akan dihisab atau ditimbang. Nah, anak sudah paham materi hari ini? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah paham. Untuk tugas di rumah, anak-anak mengerjakan sumatif 7 ya. Dikerjakan di rumah, nanti minggu depan kita koreksi bersama. Kalau tidak ada pertanyaan ya, mari kita akhiri dengan berdoa, membaca doa kafaratul majelis bersama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bu Sonia, kurang lebihnya Bu Sonia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai.